Halo semua, selamat datang di channel Boss Film. Di video perdana channel ini, aku bakal review film Boss Baby 2. Kenapa Boss Baby? Ya biar mirip sama nama channelnya kali ya, ada bos-bosnya. Film ini mengisahkan seorang bayi yang mendapatkan misi untuk menyelamatkan dunia. Dengan berbagai peralatan canggih, bayi ini bekerja selayaknya agen rahasia untuk menuntaskan misi. Buat teman-teman yang bingung dengan asal-muasal ceritanya, bisa nonton film yang pertama dulu ya. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita ke alur ceritanya. Ini adalah foto keluarga Tim saat masih anak-anak. Ada papa, mama, Tim, dan saudaranya bernama Ted. Tapi kini, Tim sudah bukan anak-anak lagi dan juga sudah berkeluarga. Istrinya bernama Carol, anak pertamanya bernama Tabitha, dan anak keduanya bernama Tina. Mereka adalah keluarga yang bahagia di mana Tim sering menghibur mereka dengan imajinasi yang luar biasa. Wow. Ted kini telah menjadi seorang bos besar. Walaupun jarang bertemu dengan Tim, Ted masih memberikan hadiah. Contohnya yaitu seekor kuda poni yang bernama Precious yang menjadi teman main Tabitha. Tapi sayangnya kebahagiaan yang Tim alami tidak berlangsung lama. Tabitha mulai beranjak besar dan Tim merasa bahwa Tabitha mulai menjauh darinya. Tabitha sudah tidak mau diajak bermain, bahkan untuk mendengarkan lagu dan cerita sebelum tidur pun Tabitha tidak mau. Tim kepikiran dan khawatir hubungannya dengan anaknya akan sama seperti hubungannya dengan Ted adiknya. Ketika Tim mau tidur, tiba-tiba dia mendengar suara aneh dari kamar Tina. Kemudian dia mengecek kamar anaknya dan ternyata Hi, Daddy. Tim kaget bahwa Tina adalah bayi dari Baby Corp. Tina mengatakan bahwa terjadi krisis di Baby Corp dan membutuhkan bantuan Tim. Tina meminta Tim untuk menghubungi Ted adiknya. Namun Tim menolaknya karena setiap kali menghubungi Ted selalu saja sibuk. Hingga akhirnya Tim menyerah untuk menghubungi Ted. Tapi Tina tidak kekurangan akal untuk menghubungi pamannya. Keesokan harinya, tiba-tiba Ted datang ke rumah Tim dengan helikopter pribadinya. Carol bertanya apa alasan kedatangan Ted, dan Ted mengatakan kalau Tim mengiriminya pesan bahwa Tabitha terluka karena jatuh dari Precious. Tentu saja Tim kaget dan merasa tidak mengirimi pesan seperti itu. Tapi karena tidak mungkin menuduh Tina sebagai pelakunya, Tim mengatakan bahwa pesan itu terkirim secara tidak sengaja oleh bokongnya. Walaupun awalnya Ted merasa itu nggak masuk akal, tapi akhirnya Ted memakluminya. Tim kemudian mengajak Ted berbicara berdua di dapur dengan membawa Tina, sedangkan Carol dan Tabitha pergi berbelanja. Tim mengatakan bahwa Tina adalah bayi dari Baby Corp yang bisa berbicara dan melakukan banyak hal. Mendengar hal itu, Ted menganggap Tim sudah nggak waras. Tapi kemudian Tina berbicara dan memberikan dot untuk Tim dan Ted. Melihat hal itu, Ted kaget dan percaya kepada Tim. Kemudian Tina membawa mereka berdua tur singkat menuju Baby Corp. Di sana Ted ingat kembali bahwa dirinya dulu juga merupakan bayi dari Baby Corp. Sesampainya di sana, Tina menjelaskan krisis apa yang dialami oleh Baby Corp, yaitu seseorang bernama Dr. Erwin Armstrong yang juga pendiri sekolah di mana Tabitha belajar, berencana menguasai dunia dengan menggunakan para bayi dan anak-anak. Dia ingin menghilangkan peran orang tua dan membuat dunia yang hanya dikuasai oleh bayi dan anak-anak. Banyak sekolah dengan filosofi seperti ini muncul di dunia, dan apabila ini terus berlanjut, maka masa kecil dari anak-anak di seluruh dunia bakal hilang. Tim akhirnya juga mengetahui mengapa alasan Tabitha akhir-akhir ini mulai menjauh darinya, yaitu karena sekolahnya. Tina memberikan kesempatan kedua untuk Tim dan Ted kembali menjadi anak-anak dengan susu formula yang dikembangkan oleh Baby Corp. Dengan mereka berdua menjadi anak-anak, mereka bisa menyusup ke sekolah Dr. Armstrong untuk menyelidiki apa rencananya. Dan karena susu yang dibawa Tina cuma 1 botol, mereka berdua berebutan meminumnya. Take this stuff. Setelah kembali menjadi anak-anak, ya namanya juga anak-anak, kurang lebih beginilah kelakuan mereka. Gak tahu kenapa pas aku nonton bagian ini kok rodok ngilu ya. Yeah, boy. Tiba-tiba Carol dan Tabitha pulang, dan paniklah Tim, Ted, dan Tina. Kemudian mereka bersembunyi di lantai 2. Supaya tidak dicurigai, Tim dan Ted mengatakan mereka hendak pergi camping berdua, dan mereka berhasil mengelabui Carol dan Tabitha dengan berangkatnya helikopter milik Ted. Malam harinya, Tim, Ted, dan Tina melakukan pertemuan untuk membahas rencana besok. Tina membekali Tim dan Ted alat mata-mata untuk menyelidiki rencana Dr. Armstrong. Setelah bukti didapat, mereka harus melaporkan pada Tina dan sisanya Baby Corp yang akan menangani. Namun keesokan paginya, Tim dan Ted terlambat bangun, sehingga ketinggalan bis sekolah. Tak kekurangan akal, Ted memanggil Precious dan mereka berangkat ke sekolah dengan menaikinya. Melihat hal ini, aku teringat sama filmnya Lord of the Ring. Beginilah kira-kira. Sesampainya di sekolah, mereka menukar pakaiannya dengan seragam siswa sekolah itu.
Di pintu gerbang sekolah, Tim dan Ted berpencar menuju kelas masing-masing. Ted menuju kelas bayi, sedangkan Tim menuju kelas anak-anak. Sebelum itu, mereka janjian untuk bertemu di ruang Dr. Armstrong, yaitu ruang kepala sekolah saat istirahat siang. Tim ternyata sekelas dengan Tabitha. Walaupun awalnya agak canggung, tapi Tim bisa menjadi teman yang baik bagi Tabitha. Di sana, Tim bertemu dengan rival Tabitha di kelas, yaitu Nathan. Nathan tidak suka dengan Tabitha karena merasa tersaingi olehnya. Kelas pun dimulai, dan ternyata guru yang mengajar adalah sebuah robot yang menampilkan wajah Dr. Armstrong. Ketika Tim diminta untuk memperkenalkan diri, dia memperkenalkan dirinya dengan nama Marcos. Beralih ke Ted, dia sedang terjebak bersama teman-teman bayinya. Dia mencari cara untuk dapat keluar dari ruangan itu, dan akhirnya dia menemukan ventilasi yang terbuka untuk menjadi jalan keluarnya. Ted berusaha untuk bisa memanjat ventilasi itu dengan terlebih dahulu menutup semua kamera CCTV di ruangan itu. Dengan bantuan teman-teman bayinya, Ted bisa membangun peralatan untuk bisa memanjat ke ventilasi itu. Namun karena ada bayi yang melakukan kesalahan, membuat peralatan itu hancur dan Ted gagal keluar dari ruangan itu. Kembali ke Tim, dia melihat betapa pintarnya Tabitha di kelas. Tabitha bisa menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Pelajaran demi pelajaran berlalu dan Tabitha tetaplah yang teratas. Nathan tampak jengkel dengan pencapaian Tabitha, tapi Tim sangat kagum dengan kepintaran Tabitha. Hingga akhirnya Tim tidak sadar bahwa sudah waktunya untuk pergi ke ruangan Dr. Armstrong. Ketika Tim minta izin ke toilet, terbukalah toilet canggih yang berada di dalam kelas. Tim kebingungan, begitupun dengan Ted. Ted akhirnya mendapat ide untuk keluar dari ruangan itu dengan menggunakan lem. Dia memanjat seperti Spider-Man dan menuju ruangan kepala sekolah. Sedangkan Tim mendapat ide untuk berbuat onar dan mengacaukan kelas dengan harapan bisa dikirim ke ruangan kepala sekolah. Namun sayangnya Tim tidak berhasil. Hukuman untuk siswa yang nakal adalah dimasukkan ke dalam ruangan khusus. Ketika ruangan itu terbuka, keluarlah seorang siswa yang tampak kurang waras selesai menjalani hukuman dan Tim dimasukkan ke dalam ruangan itu. Ted berhasil sampai ke ruangan kepala sekolah seorang diri. Akhirnya dia tidak menunggu Tim dan langsung masuk ke dalam. Ternyata Dr. Armstrong ada di sana. Dia telah mengamati Ted sejak awal. Dia mengakui kepintaran Ted. Dia pun menunjukkan bahwa dirinya juga seorang bayi yang memakai pakaian robot orang dewasa. Melihat hal itu, Ted pun kaget. Dia tidak menyangka seorang bayi menjadi kepala sekolah. Dr. Armstrong mengatakan bahwa sepulang sekolah akan ada rapat khusus untuk para bayi. Kemudian Dr. Armstrong mengeluarkan Ted dari ruangannya. Ketika waktu hukuman Tim sudah habis, Tim keluar dan segera mencari Ted karena tahu dirinya sudah sangat terlambat. Ketika bertemu Ted dan menyampaikan alasannya, Ted tidak mau tahu. Ted kecewa dengan Tim dan menyuruhnya pulang. Dia mau mengerjakan semuanya sendiri tanpa bantuan Tim. Mendengar hal itu, Tim pun marah dan pergi meninggalkan Ted. Sepulang sekolah, Tim melihat Tabitha sedang berlatih untuk pentas sekolah besok. Tabitha tampak kesulitan untuk bernyanyi, dan parahnya, Nathan yang sebagai sutradara terus memarahinya. Tabitha akhirnya pulang dan tidak mau melanjutkan latihan. Tim yang mengintip dari luar melihat bahwa Nathan bermaksud untuk mempermalukan Tabitha pada pentas besok. Di depan gerbang sekolah, Tim melihat Tabitha dijemput oleh Carol. Tim menyapa dan sedikit ngobrol dengan Carol. Kemudian, dengan wajah memelas, Tim berpura-pura meninggalkan mobil Carol. Dia bermaksud memberi kode buat nebeng pulang. Carol yang tidak tega melihat kondisi Tim mengizinkan dia untuk pulang bersama. Ted yang masih ada di sekolah berkeliling untuk mencari informasi lebih jauh. Tiba-tiba dia terjatuh ke dalam ruang bawah tanah di sekolah itu. Di sana dia melihat sebuah tempat seperti laboratorium percobaan. Saat Ted mau mengambil foto, dia disergap oleh sekumpulan bayi yang berpakaian ninja. Ketika Ted sampai di jalan buntu dengan sekumpulan bayi ninja mengejarnya, dia ditolong oleh Dr. Armstrong. Ted dibawa ke sebuah ruangan besar berisi bayi-bayi yang sedang bekerja. Dr. Armstrong menjelaskan bahwa bayi-bayi itu sedang membuat kode untuk sebuah aplikasi yang bakal dia rilis. Dr. Armstrong bercerita bahwa dulunya dia juga merupakan bayi biasa. Namun, ayah dan ibunya menjadikan dirinya sebuah eksperimen dengan menyuruhnya terus-menerus belajar. Sehingga suatu waktu dirinya menyadari bahwa dia jauh lebih pintar daripada kedua orang tuanya. Kemudian dia pergi meninggalkan rumah. Armstrong mau menciptakan dunia tanpa orang tua, tanpa peraturan, dan semua dikendalikan oleh bayi. Tim sedang berada di rumah Tabitha, ya sebetulnya rumahnya dia juga. Tim bertanya, mengapa Tabitha kelihatan tertekan dengan pentas ini besok? Tabitha menjawab, dia gugup karena ayahnya akan datang menontonnya. Dirinya mau ayahnya tetap bangga walaupun dia tidak mampu membuat imajinasi sekeren ayahnya. Kemudian, Papa dan Mama Tim datang. Untungnya mereka tidak sadar kalau dirinya adalah Tim saat kecil karena memakai kacamata. Saat makan bersama, Papa dan Mama menceritakan masa kecil Tim dan Ted. Tim adalah kakak yang baik dan selalu menyayangi Ted.
Ted pun juga demikian. Walaupun mereka sering bertengkar, mereka adalah sahabat baik. Ted yang kebetulan sudah pulang ikut mendengar hal tersebut. Tim dan Ted merasa sedih karena hubungan mereka sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Selesai makan, Tabitha mengajak Tim ke kamarnya. Di sana, Tim menyemangati Tabitha untuk pentas besok. Ketika pertama mendengar suara Tabitha, ya suaranya agak burik sih. Tabitha mengatakan dirinya sangat gugup saat di panggung sehingga tidak mampu bernyanyi dengan baik. Tim kemudian mengajari Tabitha bernyanyi dengan imajinasi supernya. Dan beginilah hasilnya. If I want to sing out, there's a million things to be. I know that there are, Tabitha mampu bernyanyi dengan baik dan kembali semangat untuk pentas besok. Tina yang sudah mendengar penjelasan dari Ted mencoba menghubungi Baby Corp, namun tidak ada jawaban. Sambil menunggu, Tina mengobrol dengan Ted dan memberinya surat yang dulu Tim tulis untuk Ted. Surat itu berisi janji untuk selalu bersama dan ada buat Ted. Ted yang membaca itu menjadi sedih mengingat hubungannya dengan Tim sekarang. Tim kemudian pura-pura pulang, tapi kembali lagi ke rumah. Di sana sudah ada Ted dan Tina. Tim meminta maaf atas kejadian siang tadi kepada Ted. Karena misi untuk mencari bukti perbuatan Dr. Armstrong telah selesai, mereka mengucapkan salam perpisahan. Melihat hal itu, Tina mengatakan bahwa Baby Corp menyuruh mereka melanjutkan misi, padahal sebetulnya enggak. Tina mau Tim dan Ted bersama lebih lama. Tim, Ted, dan Tina berencana untuk menjebak Dr. Armstrong pada pentas sekolah besok. Tim bertugas menyusup di balik panggung, Tina mengawasi dari bangku penonton, dan Ted karena sudah mendapat kepercayaan dari Dr. Armstrong, dia bisa terus bersamanya untuk menyabotase kostum yang dia pakai. Ketika Dr. Armstrong menyampaikan pidato, Tina dapat mengontrol kostum yang Dr. Armstrong gunakan dan menunjukkan pada semua orang tua di sana bahwa dia adalah seorang bayi, sehingga rencana buruknya tidak tercapai. Hari pertunjukan pun tiba dan semua sudah berada di posisi. Ketika pertunjukan berjalan, Ted mengetahui bahwa rencana Dr. Armstrong ternyata sudah dimulai. Dr. Armstrong menanam aplikasi kamera yang dia ciptakan dalam setiap HP orang tua di tempat itu. Saat orang tua menggunakannya untuk memotret, mereka akan terhipnotis. Dan dalam 20 menit, server akan diluncurkan dan semua orang tua di seluruh dunia yang menggunakan aplikasi itu akan terhipnotis seperti zombie. Mendengar hal ini, Ted langsung memberitahu Tina dan segera berlari menuju belakang panggung untuk mematikan listrik agar pertunjukannya batal. Tim yang mengetahui ini menolak untuk menarik tuas listriknya karena Tabitha belum tampil. Tim dan Ted bertengkar soal ini. Ted ingin menyelamatkan para orang tua dan Tim ingin melihat Tabitha tampil. Tapi akhirnya Ted berhasil menarik tuasnya. Namun bukan listriknya yang mati, malah turunlah segerombolan bayi ninja menyergap dirinya dan Tim. Dr. Armstrong ternyata sudah ada di sana dan mengetahui rencana mereka. Kemudian Tim dan Ted dibawa ke ruang hukuman. Hingga tibalah saat Tabitha tampil, walaupun awalnya gugup, dia berhasil tampil luar biasa. laugh and cry with me, fly, see the sky like the moon and stars at night. Together we stand. Semua orang tua di ruangan itu memotret dirinya, dan mereka semua terhipnotis. Saat Tabitha selesai bernyanyi, dia sedih melihat kursi yang harusnya ditempati oleh Tim ternyata kosong. Dia langsung turun dan berlari meninggalkan panggung. Dr. Armstrong kemudian keluar dan mengontrol semua orang tua di tempat itu. Tina yang panik dan tidak bisa menghubungi Tim dan Ted segera mencari Tabitha. Ketika Tabitha tahu bahwa Tina bisa berbicara, dia pun kaget. Tapi setelah melihat perbuatan Dr. Armstrong pada para orang tua, dia segera membantu Tina untuk mencari ruang server dan menghancurkannya agar semua orang tua kembali normal. Tim dan Ted yang terjebak di ruang hukuman melihat bahwa air perlahan-lahan memenuhi ruangan itu. Kalau ini terus dibiarkan, lama-kelamaan mereka bakal wassalam. Di tengah situasi yang genting seperti itu, mereka berdua saling meminta maaf karena hubungan mereka sudah saling menjauh dan tidak seperti waktu masih kecil. Saat mereka hampir benar-benar tenggelam, Ted teringat akan Precious dan bersiul memanggilnya. Precious yang mendengarnya segera berlari menyelamatkan Tim dan Ted. Dengan menjebol pintu ruangan itu, mereka berdua akhirnya selamat. Ketika Tabitha dan Tina sedang menuju ruang server, mereka menemukan baju robot Dr. Armstrong. Setelah memakainya, mereka segera menuju ruang server yang berada di sebuah pohon besar di sekolah itu. Tim dan Ted pun segera menuju ke sana setelah dihubungi oleh Tina. Dalam perjalanan, mereka sempat dihadang oleh para bayi ninja, namun teman-teman bayi Ted datang menolong. Tim dan Ted sampai duluan di pohon sekolah. Ketika mereka hendak memanjat pohon itu, Dr. Armstrong datang dan menangkap mereka. Tak lama kemudian, Tabitha dan Tina juga sampai di sana. Dr. Armstrong lalu memanggil para orang tua untuk menangkap mereka. Tabitha dan Tina yang berusaha sampai ke ruang server di atas pohon itu dikejar oleh Dr. Armstrong, sedangkan Tim dan Ted tertahan oleh para orang tua. Tabitha lalu masuk untuk menggagalkan peluncuran server, sedangkan Tina melawan Dr. Armstrong. Ketika Tabitha hampir berhasil membatalkan peluncurannya, komputernya malah dihancurkan oleh Dr. Armstrong. Tak kekurangan akal, Tabitha lalu memanggil Tim dan Ted dan menyuruh mereka menyalakan alarm kebakaran dengan maksud merusak sistem servernya. Namun, hal tersebut juga gagal.
Di saat Dr. Armstrong merayakan keberhasilannya dengan meminum segelas cola, Tabitha melihat permen Mentos yang berceceran di lantai. Lalu, dia dan Tina melemparkan permen itu ke dalam cola yang diminum Dr. Armstrong. Ketika Mentos dicampur dengan cola, akan menimbulkan reaksi muncrat. Yeah, boy. Kemudian, ruang server itu meledak karena reaksi dari cola dan Mentos tersebut. Tabitha terlempar dari sana dan hampir terjatuh dari pohon itu, sedangkan Tina tertangkap oleh Dr. Armstrong. Tina kemudian dengan cerdik menyabotase kostum Dr. Armstrong dan gantian Dr. Armstrong yang tertangkap olehnya. Ted yang sudah kembali dewasa membantu tim yang masih berwujud anak-anak untuk memanjat pohon dan menyelamatkan Tabitha. Saat Tabitha terjatuh, tim langsung menangkapnya bersamaan dengan dirinya juga kembali ke wujud dewasa. Dr. Armstrong yang melihat penyelamatan heroik itu dinasihati oleh Tina. Tina mengatakan bahwa memang masa anak-anak tidak bertahan seterusnya, tapi keluarga kan bertahan sampai kapanpun. Ruang server yang rusak akibat ledakan tadi membuat semua orang tua kembali menjadi normal. Setelah pentas itu, keluarga tim kembali bersama. Di hari Natal, tim mengira Ted tidak datang lagi dan hanya mengirimi hadiah saja. Namun tidak untuk kali ini. Selain memberi hadiah, Ted ternyata datang menemui keluarga tim. Di sana mereka kembali bersenang-senang sama seperti saat masih kecil. Bagaimana nasib Dr. Armstrong? Dia kembali ke rumahnya. Ketika pintu dibuka, ternyata papa dan mamanya menyambut dirinya. Dia senang dapat kembali merasakan kehangatan keluarga dari papa dan mama yang menyayangi dirinya. Dan film berakhir. Dan begitulah seluruh alur cerita dari film Boss Baby 2. Sebagai penutup, ada satu pesan menyentuh dari film ini yang aku dapatkan, yaitu jangan membuat anak terus-menerus belajar karena itu akan membuatnya menderita. Aku admin Bos Film pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di review film berikutnya. Bye-bye.